Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abadi dengan nomor urut absen 23, Prodi Sistem Informasi, Universitas Malikus Saleh. Di video kali ini, saya akan meringkas tentang materi kuliah saya, yaitu media sosial dan pemasaran online. Pada video ini, saya akan meringkas pertemuan pertama sampai pertemuan yang keenam. Baik, langsung saja masuki judul pertemuan yang pertama, yaitu e-business. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan contoh media e-commerce yang lainnya. Klasifikasi e-commerce. Yang pertama ada business to customer, yaitu proses penjualan perusahaan ke konsumen. Selanjutnya ada business to business, yaitu proses penjualan hanya untuk bisnis, jadi tidak langsung ke konsumen. Jadi ini adalah penjualan antar perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan produksi, di mana perusahaan manufaktur adalah yang menyediakan bahan yang dijual kepada perusahaan produksi untuk dijual kembali. Contohnya, perusahaan benang yang menjual kepada perusahaan produksi untuk diolah menjadi kain. Selanjutnya ada business to customer, yaitu proses bahan dari perusahaan manufaktur ke perusahaan produksi lalu baru dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada customer to customer, yaitu penjualan sesama pengguna, misalnya penjualan bunga sesama penyuka bunga. Selanjutnya ada mobile commerce, yaitu suatu penjualan melalui HP. Selanjutnya ada location based commerce, adalah penjualan untuk wilayah yang memiliki batasan agar bisa misalnya COD-an. Karena biasanya pada proses ini tidak memiliki ongkir atau ongkos kirim, tapi prosesnya sama melalui online. Baru mereka melakukan transaksi COD-an. Selanjutnya ada business to employee, adalah jasa yang menawarkan tenaga kerja. Klasifikasi lanjutan. Collaborative commerce adalah sejenis portal yang dimana di dalamnya menjual banyak produk, contohnya saja seperti Tokopedia, di mana pada proses ini memiliki sistem untuk memudahkan kita untuk mencari produk yang ingin kita cari. Selanjutnya ada e-learning. E-learning adalah sebuah web yang menggunakan sebuah metode atau template learning yang khusus untuk memfasilitasi dalam proses pembelajaran. E-learning memiliki kelemahan. Jika penggunanya sudah terlalu banyak, maka server e-learning akan down. Selanjutnya ada e-government, yaitu sistem yang digunakan untuk sistem pemerintahan. Infrastruktur. Yang pertama ada internet, yang kedua ada intranet, dan yang ketiga ada extranet. Internet adalah jaringan komputer berskala besar di seluruh dunia. Intranet yaitu jaringan di dalam perusahaan seperti di kampus, antar fakultas, atau antar program studi yang terhubung dengan jaringan intranet. Extranet itu adalah hubungan komunikasi antar perusahaan di luar perusahaan. Contohnya seperti perbankan, di mana komunikasi yang dilakukan perbankan itu melalui komunikasi memakai extranet atau perusahaan yang regional. Selanjutnya ada area pendukung e-commerce.
Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu seperti Undang-Undang ITE yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur belanja online. Yang kedua, ada marketing. Marketing adalah SDM atau sumber daya pendukung, yaitu orang yang memperkenalkan e-commerce, seperti contoh iklan di TV. Selanjutnya ada layanan pendukung. Layanan pendukung adalah infrastruktur seperti layanan internet, publik masyarakat yang mengakses. Selanjutnya ada hubungan bisnis. Dalam area ini, hubungan antar perusahaan, karena pada suatu layanan e-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan. Mereka bekerja sama untuk membangun satu layanan online atau belanja online yang bersama. Selanjutnya ada manusia. Di sini bisa berupa pengguna, admin, dan lain sebagainya. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis secara otomatis, semi-otomatis, via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan data eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari e-business. Supply chain management adalah salah satu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Komponen supply chain. Ada upstream supply chain, ada internal supply chain, ada downstream supply chain. Selanjutnya ada tipe dari supply chain. Yang pertama, membuka persediaan yang terintegrasi. Yang kedua, pengisian ulang yang berkelanjutan. Yang ketiga, build to order. Dan yang terakhir adalah channel assembly. Baik, di sini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua dengan judul dasar-dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce. Yang pertama ada automation, yang kedua ada integration, yang ketiga ada publishing, yang keempat ada transaction, yang kelima ada interaction. Yang pertama, automation. Automation adalah sistem yang bekerja secara otomatis yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Integration yaitu sistem yang dibuat secara integrasi dan infrastruktur pada klien. Ada server yang menampung data-data produk. Selanjutnya ada publishing. E-commerce ini digunakan sebagai media aplikasi seperti web yang didesain untuk menarik masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses penjualan produk. Selanjutnya ada interaction, adalah suatu interaksi penjual dan pembeli. Selanjutnya ada transaction, adalah proses jual beli pada e-commerce. E-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Komponen lama dari e-commerce yaitu ada telepon, fax, television, electronic payment or transfer system, electronic data, interchange, dan internet. Selanjutnya ada e-commerce today, yang mana ada aktivitas yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Yang kedua ada advertisement atau iklan. Selanjutnya ada production atau produksi. Yang selanjutnya ada purchase atau pembelian. Dan ada payment, pembayaran. Ada delivery of service seperti jasa-jasa pengiriman barang. Dan internet menggunakan fasilitas multimedia, suara, gambar, dan transisi teks. Interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Jadi, ini semua adalah komponen yang dilakukan di masa sekarang.
Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. www atau World Wide Web sebagai mekanisme yaitu sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global yang menghubungkan internal pada sebuah organisasi. Keuntungan memakai e-commerce. Biaya operasional berkurang karena dengan e-commerce tidak perlu mengeluarkan biaya publikasi yang mahal, yaitu cukup dengan mengakses link untuk masuk kepada produk-produk kita. Link itu disebar kepada masyarakat. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada memperbesar aliran pendapatan baru, di mana dengan berjualan online, kita dapat membuka bisnis-bisnis baru dengan mudah. Selanjutnya ada meningkatkan pangsa pasar dan melebarkan jangkauan pasar. Selanjutnya, kerugian konsumen dalam e-commerce. Rasa kurang puas terhadap fisik barang ini sering terjadi karena kita hanya dapat melihat foto produk tanpa dapat memegang produk. Kurang percaya dengan barang yang dipesan. Kultur bahwa belanja adalah sarana rekreasi. Resiko pada e-commerce yaitu kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan, berubahnya data finansial yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Selanjutnya ada pencurian informasi rahasia. Pencurian informasi rahasia yang berharga, terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Selanjutnya ada kehilangan kesempatan bisnis. Karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat kita perkirakan. Pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Selanjutnya, hilang kepercayaan dari konsumen, di mana usaha pihak lain yang menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada kerugian yang tidak kita terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kita masuki pertemuan yang ketiga dengan judul aplikasi e-business. Yang pertama ada the internet. The internet adalah suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, permintaan bisnis, masyarakat umum. Internet mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995, dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial di Amerika Serikat, banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang baru ekonomi. Di negara lain, perkembangannya eksponensial.
di mana internet ini mulai berkembang sejak tahun 1995, di mana dulunya hanya digunakan untuk browsing dan mengirim email. Sekarang banyak digunakan untuk transaksi bisnis untuk berjualan. E-bisnis penggunaan IT, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi IT. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Siklus penerapan IT dalam bisnis. Yang pertama ada teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Selanjutnya ada peran teknologi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Selanjutnya ada e-business application, di mana ada ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, otomatisasi, proses bisnis. Selanjutnya ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem kostumisasi real time yang memanajemen customer dalam melakukan operasional produk dan service berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya ada AIE atau Enterprise Application Integration, yaitu merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Selanjutnya ada SCM atau Supply Chain Management. Manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Selanjutnya ada ESG atau Enterprise Collaboration System. Positif dan negatif e-business. Positif e-business yaitu mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat didigitalkan, sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Selanjutnya ada outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffers, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, meningkatkan efisiensi operasional internal. Baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan pangsa pasar, memperpendek waktu, meningkatkan customer loyalty, mendukung ketersediaan layanan, meningkatkan value chain, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan pendukung purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM. Selanjutnya ada negatif e-business, di mana ada pencurian informasi, rahasia yang berharga. Gangguan-gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen.
ini terjadi karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada faktor keberhasilan e-bisnis. Kemampuan untuk menjamin bahwa e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yang pertama ada validitas, yaitu kedua pihak dalam transaksi tersebut dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Selanjutnya ada integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Selanjutnya privasi, yaitu keberhasilan transaksi bisnis dan informasi apapun yang diperlukan harus disimpan dengan baik. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Ada beberapa faktor, yakni tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Selanjutnya ada penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Selanjutnya tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Selanjutnya buruknya infrastruktur komunikasi. Selanjutnya tidak selarasnya strategi IT dengan strategi perusahaan. Selanjutnya adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya kurangnya dukungan finansial. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Dan yang terakhir ada menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Selanjutnya kita masuki judul pertemuan keempat dan kelima, yakni infrastruktur e-bisnis dan pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur, hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan, serta bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ERP. ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan, sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada SAP. SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada e-business planning process, yaitu penyusunan visi nilai bisnis dan penyusunan modal strategi dalam e-business. E-business IT, strategi dan arsitektur aplikasi e-business, pengembangan dan pengawasan. Selanjutnya ada perencanaan e-business
Dalam bagian proses perencanaan e-bisnis, difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya ada proses perencanaan e-bisnis yang pertama, yaitu pengembangan strategi. Pada tahapan ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Selanjutnya ada proses perencanaan e-bisnis yang kedua, resource management, mengembangkan suatu perencanaan strategi untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personel, IS, hardware, software, data, dan network. Teknologi arsitektur membuat suatu pilihan IT serta strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis, perusahaan dan e-commerce initiatives. Selanjutnya ada perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis, yaitu ada pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Selanjutnya ada produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Selanjutnya ada produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Dan yang terakhir ada struktur organisasi menjadi flat. Baik, selanjutnya kita masuki pertemuan yang ke-6 dengan judul e-bisnis supply chain management dan implementasinya. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas ini melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Tujuan supply chain, yaitu pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pemasokan. Selanjutnya ada MRP. Yang aktif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasokan untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Masalah pada supply chain. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Tantangan mengelola supply chain. Sumber ketidakpastian, yaitu ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman harga, kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir adalah ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin,
kinerja mesin yang tidak sempurna, dan tenaga kerja waktu maupun kualitas produksi. Selanjutnya ada supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimnya ke pemakai akhir. SCM adalah metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasinya dan semangat kolaborasinya. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.